Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya ingin memaparkan proposal singkat saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Remaja Usia 11 sampai 17 tahun oleh Wiwik Sutami. Latar belakang. Media sosial adalah media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi antara dua arah dengan umpan balik. Media sosial memiliki jenis yang beragam, seperti media yang dapat membagikan foto, video, tulisan, dan masih banyak lagi. Media ini mudah diakses dari berbagai kalangan maupun usia. Pengguna media sosial terbanyak menurut penelitian berasal dari usia remaja. Media sosial memiliki dua sisi yang dapat memengaruhi seorang individu. Dari sisi positif, media sosial dapat menjadi wadah untuk membagi cerita dan kreativitas seorang. Jika media sosial menjadi candu yang negatif, ia dapat mengakibatkan sifat egosentris dan individualis. Hal ini dapat membahayakan kehidupan, terutama remaja sebagai pengguna terbanyak media sosial. Kualitas belajar yang berkurang akibat tidak adanya motivasi untuk belajar menambah salah satu problematika setelah permainan daring. Dari sini, peran orang tua dan lingkungan sebaya sangat dibutuhkan untuk merangkul remaja dalam kehidupan sosial media. Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis pengaruh-pengaruh tersebut pada remaja, sehingga peneliti akan membahasnya dalam judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Remaja Usia 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya, rumusan. Rumusan terdiri atas dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dan lingkungan sebaya terhadap motivasi belajar remaja usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian, tujuan. Tujuan juga terdiri atas dua. Yang pertama, mengetahui pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, mengetahui peran orang tua dan lingkungan sebaya terhadap motivasi belajar remaja usia 11 sampai 15 tahun. Dan yang ketiga, manfaat. Manfaat juga terdiri atas dua. Yang pertama, untuk menambah referensi terhadap kajian psikologi terkait dengan candu media sosial pada remaja. Yang kedua, memberikan pemahaman akan pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11 sampai 15 tahun. Kajian teori. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar.
Hal ini dapat menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar siswa, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam motivasi belajar, dorongan adalah kekuatan mental untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi harapan dan dorongan. Dalam hal ini, harapan tersebut adalah pencapaian tujuan. Yang kedua, fungsi motivasi. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap yang seharusnya diambil dalam belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Motivasi ini berfungsi untuk mendorong psikologis yang kemudian dapat bergerak psikofisik. Dan yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Motivasi ini berfungsi untuk memberikan arahan kepada remaja untuk melakukan perbuatan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap, sehingga dapat diprediksi. Kemudian yang kedua, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Kemudian tempat. Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu sekitaran Kota Makassar. Jadi di sini peneliti akan mewawancarai tiap-tiap remaja yang dapat ditemui di berbagai tempat. Tanggal penelitian dilakukan pada tanggal 8 Desember tahun 2020. Desain penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono dalam bukunya 2007 ayat 8, menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan sifat kuantitatif atau statistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti narasumber sehingga menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti jurnal, penelitian, dan sebagainya. Jenis sumber data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah data primer. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah questionnaire, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu, diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Questionnaire lebih populer dalam penelitian dibandingkan dari jenis instrumen yang lain, karena dengan menggunakan cara ini dapat dikumpulkan informasi yang lebih banyak dalam waktu yang relatif pendek dengan biaya yang lebih rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan langsung dari sumber data dengan menggunakan teknik catat. Teknik analisis data. Yang pertama, tahap pengolahan data. Penyuntingan atau editing merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Pengodean atau coding yakni kegiatan yang dilakukan setelah penyuntingan data dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden penelitian. Kemudian tabulasi atau tabulation, yakni kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean yang kemudian akan disajikan dalam wujud tabel. Tahap penganalisisan data. Memilih menggunakan metode teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Pemilihan metode itu tentunya disesuaikan dengan data olahan dan pendekatan analisis yang ingin dilakukan. Penafsiran hasil analisis. Data yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya kemudian harus ditafsirkan. Ketika melakukan penafsiran hasil analisis, wajib memaparkannya dengan bukti-bukti hasil analisis.
Thanks for watching.